Jika senja mengalah pada malam, saya di sini mengalah pada rindu yang teramat sangat. Karena pandemi membuat kita semua harus menerima jika keindahan senja di atas cakrawala tak dapat dinikmati seperti dulu dengan bebas. Dan setelah hampir 1 tahun tak menyesap sejuknya embun, curamnya tanjakan dan turunan, serta panasnya telapak kaki saat kaki terus melangkah, rupanya pemilik semesta menjawab doa yang terus membumbung ke langit. Karena pertengahan September, tiba-tiba saja saya mendapat pesan singkat dari Sinta. Isi pesannya kira-kira begini: tanggal 8, naik yuk ke Sumbing. Tanpa jeda, saya pun langsung menjawab, "Oke, Mak." Perlengkapan pendakian yang tersimpan rapi di tempatnya selama hampir setahun akhirnya keluar dari tempatnya. Karena harus mengantongi surat bebas COVID-19, saya pun langsung melakukan swab antigen sebagai syarat terbaru saat pendakian di tengah pandemi. Mana hasilnya? Sampai ketemu di rahasia nanti ya. Nah, ini makanan wajib yang harus dibawa saat pendakian, apalagi kalau bukan mie instan. Sesuai pesan terakhir yang saya terima dari Sinta, kami akan berkumpul di SMA 77 Jakarta. Awalnya saya bingung, kenapa harus kumpul di SMA 77 Jakarta? Dan belakangan baru saya tahu kalau sebagian besar yang akan summit ke Sumbing adalah alumni pecinta alam SMA 77 atau Semapai. Sesuai waktu yang telah disepakati, sekitar jam 8 malam kami akan berangkat dari Jakarta. Tapi rencana tinggallah rencana. Nyatanya kami baru saja berangkat dari Jakarta sekitar jam 10 malam. Sebelum kita berangkat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga di perjalanan sampai pulang kita selamat, walafiat, tanpa ada kekurangan apapun. Amin. Berdoa, dimulai. Setelah menempuh perjalanan hampir 9 jam, kami sampai di Wonosobo, dikala sang fajar mulai menampakkan keindahannya. Sebelum kami melanjutkan ke base camp Gunung Sumbing yang jaraknya masih beberapa jam perjalanan lagi, kami pun lalu mencari sarapan pagi. Setelah sarapan bersama teman-teman Semapai, kita pun langsung melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 12 siang kami sampai di Desa Butuh yang terletak di Kecamatan Purwojiwo, Kalikanjar, Wonosobo, Jawa Tengah. Bukannya langsung menuju base camp untuk persiapan pendakian, nyatanya kami harus mengurus surat sehat sebagai syarat kami bisa memulai pendakian. Iya.
165. Dokter jalan Kak. Riwayat sakit asma atau riwayat sakit? Nggak ada. Setelah screening kesehatan dilakukan, kemudian dokter akan melakukan tensi darah, mengecek suhu tubuh, bukan penimbangan berat badan. Astaga. Ini kita mau kemana lagi, Bu? Kita mau kemana lagi? Kan tadi udah yang di ngeceknya dokter. dokter kecantikan. Oh ya, Masya Komen Allah. netizen Dan nyatanya tidak berhenti sampai di situ. Selesai kami melakukan cek kesehatan di salah satu klinik di Desa Butuh, kami pun langsung menuju main office Sumbing Heritage untuk kembali dilakukan pengecekan kesehatan. Wah, panjang sekali ya. Sebenarnya sebelum pandemi, kita cuma diminta membawa surat sehat, tapi tidak untuk kali ini. Selain dilakukan pemeriksaan di pusat kesehatan setempat, kami pun harus mengantongi hasil swab antigen. Masing-masing dari kami kembali dilakukan pengecekan suhu tubuh dan mengisi formulir COVID-19. Nah, kebayangkan betapa rumitnya untuk melakukan pendakian di tengah pandemi. Tapi sebagai warga negara yang baik dan tidak ingin COVID-19 terus menyebar, kami pun mengikuti sejumlah aturan tersebut. Meski masing-masing dari kami sempat menggerutu karena panjangnya aturan terbaru yang harus kami ikuti. kedua lagi di atas. Nanti di atas cek suhu kedua lagi. Setelah menempuh perjalanan sekitar hampir lebih dari 8 jam, akhirnya kita sampai di kilometer 0 dari Gunung Sumbing. Nah, setelah tadi baru saja cek kesehatan, kita akan lanjutkan ke camp berikutnya. Ikutin terus dan jangan pernah di skip. Bye. Setelah semua administrasi dan cek kesehatan selesai, kami pun langsung menuju base camp Sumbing yang jaraknya tidak terlalu jauh dari main office Sumbing Heritage. Di tempat ini, kami bisa melepas rasa lelah sesaat. Karena di tempat ini juga disediakan matras hanya sekedar untuk meluruskan badan. Di tempat ini pula, kami kembali mengecek logistik dan barang-barang mana yang sebaiknya masuk ke dalam keril. Jangan sampai beban carrier berat karena barang-barang yang tidak berguna. Nah, untuk barang yang tak perlu dibawa, kita bisa titipkan di base camp ini. Waktu menunjukkan pukul 1 siang saat kami telah bersiap untuk memulai pendakian. Dipimpin Mas Gandri, kami pun berdoa bersama kepada Sang Pencipta agar perjalanan kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Sebelum kita berangkat, tanya lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita inginkan sampai puncak dan sampai turun lagi sehat walafiat. Amin. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, kita mulai berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai summit. Kita sampai tujuan. Sebenarnya pendakian itu bukan bertujuan mencapai puncak. Ya, puncak bukanlah tujuan. Bisa kembali turun dengan selamat adalah harga mati yang selalu saya tanamkan tiap kali melakukan aktivitas pendakian. Keluar dari base camp, kami pun berjalan menuju pangkalan ojek. Ini bukan karena kami manja loh. Oh ya, kalau tayangan ini dirasa cukup bermanfaat, boleh dong subscribe-nya. Jangan lupa juga like dan komennya. Nah, mau tahu gimana keseruan kami menaiki ojek Sumbing? Ikutin terus di part selanjutnya ya.
Jelas ini ojek bukan sembarang ojek. Lihat saja, masa penumpangnya di depan, tapi pengendaranya di belakang. Naik ojek zooming. Gak punya akhlak. Adalah 5 menit scariest 5 minutes ever in my life.